Serikat Angkatan ke-9 dari Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara sebagai tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya bertemu dengan Ibu Sarimah, Kepala TK Pertiwi 1 Jembangan. Assalamualaikum Bu Sarimah. Waalaikumsalam Bu Heri. Apa kabarnya Bu Sarimah? Alhamdulillah sangat baik Bu. Bagaimana Bu Heri? Alhamdulillah juga baik. Kira-kira ini Bu Sarimah ada waktu luang untuk saya mengajukan wawancara? Ada, khusus untuk Bu Heri hari ini tak luang. Terima kasih Bu Sarimah. Tadi Bu Sarimah kita sudah berbincang-bincang tentang permasalahan mengenai pengambilan keputusan membuat nilai siswa di rapot di atas capaian perkembangan anak. Nah, hal ini untuk menjaga kualitas dari sekolah sendiri di mata masyarakat. Dan ada beberapa nanti pertanyaan-pertanyaan dari saya seputar keputusan yang Bu Sarimah ambil. Kira-kira bersedia Bu? Insya Allah bersedia Bu. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bu Sarimah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, berdasarkan kasus yang sudah saya sampaikan tadi Ibu, tentang dilema etika harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal ya, sehingga dalam mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral itu sangat sulit Bu. Tapi dilihat dari alasan pembuatan keputusan, jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan masuk ke dalam dilema etika. Selanjutnya, jika alasannya tidak sesuai dengan dengan masuk akal atau tidak ya, berarti ke bujukan moral seperti itu. Oh iya, jadi dilema etika atau bujukan moral seperti itu ya. Dan selama ini bagaimana Bu Sarimah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan itu biasanya saya musyawarahkan Bu dengan Dewan Guru, dengan Dewan Guru. Jadi musyawarahkan seperti itu. Jadi lebih enak itu ya kalau dimusyawarahkan. Dan untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Sarimah lakukan selama ini? Oke, langkah-langkah atau prosedur yang bisa saya lakukan itu biasanya mengajak semua guru ya, semua rekan guru untuk berdiskusi melalui rapat yang biasa kami adakan itu secara internal. Seperti itu ya, diskusi, musyawarah, jadi kerapat ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Sarimah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang biasa dianggap efektif itu dalam pengambilan keputusan adanya tindakan pencegahan atau preventif sebelum terjadi permasalahan itu muncul itu dari seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya yang Bu Sarimah hadapi itu seperti apa? Biasanya itu yang sering muncul itu tantangannya adalah kurangnya ketegasan ya jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan itu kadang terasa tidak enak ya, rasanya enak seperti itu. Terus apakah Bu Sarimah juga memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Sarimah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Bu Sarimah jalankan? Oke, biasanya tidak ada jadwal tertentu Ibu, karena dalam penyelesaian kasus dilema etika itu biasanya langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh anggota sekolah atau dengan dewan guru juga. Jadi langsung seperti itu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bu Sarimah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada Bu, karena kita tidak bisa berjalan sendiri ya. Kita tentunya dibantu oleh semua dewan guru dan semua warga sekolah juga seperti itu. Kerjasama ini seperti itu, komunikasi kerjasama seperti itu.
Terus dari semua hal yang telah disampaikan Bu Salimah tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Salimah ambil dari pengalaman Bu Salimah mengambil keputusan saat dilema etika tersebut? Banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil nih, di antaranya tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi nih, Iya, tentang permasalahan yang ada seperti itu Bu. Terima kasih Bu Salimah atas kesediaan waktunya. Dan saya juga jadi belajar dari Bu Salimah. Jadi nantinya kita menjadikan pemimpin yang bijak dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bu Salimah. Sehat-sehat selalu Bu Salimah. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Bu Kuku. Apa kabarnya Bu Meli? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Kuku, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Nih Bu Meli, maaf sekali sudah mengganggu dan merepotkan Bu Meli. Ya. Tadi kan kita sudah bercakap-cakap, berbincang-bincang tentang kasus yang sedang Bu Meli hadapi ini, kasus tentang kedisiplinan siswa, sementara sebagian besar orang tuanya meninggalkan kewajibannya karena dalam mengasuh anak seperti itu. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan seputar itu dan saya mohon kesediaan Bu Meli. Insya Allah bersedia untuk Bu Kuku. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Bu Meli mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, ya. Terima kasih Bu Kuku. Untuk kasus yang sekarang saya hadapi terjadi dilema etika karena ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar dalam kasus ini, tidak ada bujukan moral karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Begitu Bu. Karena tidak ada pelanggaran Iya. hukum. Selama ini bagaimana Bu Meli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu Bu Kuku dengan wali kelas agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan, begitu. Segala sesuatunya dimusyawarahkan seperti itu Bu Meli. Terus kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Meli lakukan? Untuk langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah melakukan musyawarah dengan wali kelas, selanjutnya dirapatkan dengan dewan guru lain. Begitu Seperti itu ya. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu Meli anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal yang dianggap paling efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, maaf ya, adalah berkomunikasi dengan wali kelas dan guru lain di lembaga. Jadi harus selalu Iya, komunikasi. harus komunikasi. Seperti itu. Hal-hal apa saja yang Bu Meli rasakan sebagai sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Hal yang menjadi tantangan bagi saya dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan orang tua. Begitu Bu. Iya, kadang-kadang kalau Itu. kurang kesadaran itu Iya. jadi merasa tertantang, jadi Iya. ada tantangan sekali. Iya. Terus apakah yang Bu Meli mempunyai jadwal atau tata kala tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Meli langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedurnya seperti apa yang sudah Bu Meli jalankan? Tidak ada jadwal khusus Bu Kuku dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung mengkoordinasikan dengan pihak terkait. Begitu Langsung ya, gitu ya. langsung. Jadi tidak ada jadwal khusus seperti Iya. itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Meli mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Wali kelas dan guru yang selama ini membantu Bu Kuku dalam pengambilan keputusan dilema etika. Begitu. Soalnya ya kerjasama gitu ya. Kerjasama. Dari semua yang telah Bu Meli sampaikan, Iya. pembelajaran apa yang kira-kira Bu Meli dapat petik dari pengalaman Bu Meli mengambil keputusan?
pembelajaran yang dipetik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Meli Ya, atas waktunya. sama-sama. Semoga Bu Meli dan saya juga belajar untuk menjadi pemimpin Ya. yang benar-benar mengambil sebuah keputusan itu dengan bijak ya. Dan tentunya tidak merugikan anak didik. Iya, betul. Terima kasih Bu Meli. Iya, sama-sama. Demikian wawancara saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama dengan Bu Salimah dari Kepala Sekolah TK Pertiwi 1 Jembangan, dan yang kedua wawancara saya dengan Bu Meli dari TK Pertiwi 1 Kesepit. Semoga kita menjadi pemimpin pembelajaran atau pemimpin yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan yang pastinya tidak akan merugikan anak didik kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.